Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Yang saya hormati para undangan, tokoh masyarakat, selamat datang Bapak dan Ramil Singosari, Sugeng Rawuh. Welcome di gubuk kami, Rumah Besar Anak-anak Yatim Du'afa Al-Ikhlas. Kepada yang saya hormati pula tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, juga kepada pengurus yayasan dan pengurus pondok yang hari ini diwakili yakni Bapak Mahmud Riyad, ya, yang mewakili dari pengurus yayasan, kemudian Bapak Haji Joko mewakili dari pengurus Pondok Pesantren Al-Ikhlas, dan semua tentunya kepada para undangan, para wali santri, dan lebih khusus lagi kepada putri-putriku, para wisadawati yang hari ini dimantenkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang terpilih dan ditetapkan sebagai seorang yang hafizatul Quran. Maka pada kesempatan ini tentu kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur bukan sekedar karena kita sehat. Kalau orang sehat banyak. Bersyukur bukan karena kita bisa makan enak dan memiliki banyak fasilitas kehidupan dunia. Mereka pun yang di luar sana juga mendapatkan apa yang juga kita dapatkan hari ini. Tapi kesyukuran yang paling utama adalah ketika keimanan dan keislaman itu masih ada di dalam dada kita. Dan ini tidak semua orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan hidayahnya. Dan lebih-lebih lagi, hari ini kita ada di tengah-tengah para hufatul Quran, para orang-orang yang telah Allah takdirkan di dalam dadanya. Ada ayat-ayat Allah, ada kalam-kalam mulianya yang Allah pilih kepada mereka. Dan kita menjadi saksi atas kehadiran mereka untuk kita wisuda pada pagi hari ini. Maka bersyukurlah, karena banyak orang yang diundang, tapi dengan banyak hal, kesibukan atau perihal yang menghalanginya, tidak bisa ada di tengah-tengah kebahagiaan kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam Moga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang menjadi barometer keimanan seseorang ketika dia mencintai Rasulullah di atas cinta-cinta kepada manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladi walidina wan nas ajma'in. Bila dikatakan sempurna iman seseorang hatta sampai aku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai daripada orang tua yang melahirkannya, anak-anak yang dilahirkannya, bahkan manusia seluruh alam. Semoga salawat kita ini betul-betul mengantarkan kita dengan penuh cinta kepada Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, cinta yang didasari dengan sebuah pengucapan. Ya, cinta yang didasari dengan ittiba, mencontoh dari setiap perilaku tata cara hidupnya. Ya, cinta yang juga lahir dari kesenantiasa lisan kita ini basah karena mengucapkan salawat kepadanya. Bapak Ibu yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, yakni adalah saya menyampaikan terima kasih wa jazakumullah khair kepada para undangan yang bersedia hadir di tengah-tengah kebahagiaan para hufatul Quran. Saya juga menyampaikan terima kasih juga kepada wali santri, baik wali santri Pondok Kuntum ataupun base camp di Hufatul atau Rawdatul Hufat An-Nuha, yang telah memberikan kepercayaan anak putra putrinya dididik di pondok pesantren yang Hifdzul Al-Ikhlas ini. Dan juga saya berterima kasih juga kepada para ustazah yang siang malam tentu bukan tidak lelah dan tak letih, bahkan dengan kondisi mengantuk pun dia rela menerima setoran hafalan santri-santri Kuntum. Dengan keletihan kelelahan pun masih harus di malam harinya membuat laporan. Setiap bulannya pun harus memusyawarahkan apa dan bagaimana perkembangan hasil dari setiap anak-anak yang menghafal Al-Quran. Saya juga berterima kasih kepada semua yang terlibat, baik para donatur, para ustadz, para ustazah dan para santri yang lainnya. Semoga apapun yang kita korbankan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan untuk menghadirkan dan melahirkan generasi-generasi Qurani, kelak anak-anak yang akan wisuda ini mampu menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kedua orang tua yang melahirkannya, tapi para ustadz yang mendidiknya, para donatur yang telah memberikan kontribusi sumbangsihnya, dan semuanya yang mendukung, termasuk aparatur desa yang selama ini juga ikut membantu memberikan kontribusi pengamanan, kontribusi koordinasi, para dinas-dinas pemerintah, baik kecamatan dan Ramil, ya, kemudian Kapolsek. Semua ini tentu akan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya saya juga ingin menyampaikan beribu mohon maaf apabila acara ini acara yang sederhana. Sebenarnya kami ini hitung-hitungan, Pak, bukan hitungan-hitungan materi.
Tetapi hitung-hitungan kondisi, di kondisi COVID begini, tentu kita khawatir, ya, takut ada yang menular atau yang ditular. Karena yang namanya COVID ini tidak nampak. Kalau nampak, saya tinggal minta tolong sama Pak Dan Ramil, itu diikat selesai Pak ya. Masalahnya COVID ini tidak nampak. Namanya pun indah, Mbak Corona. Kalau Karina itu ponakan saya. Ya kalau Corona ini nggak nampak masalahnya. Tetapi yang menjadi pertimbangan saya begini, kenapa harus ini kita lakukan? Tidak lain dan tidak bukan. Saya hanya ingin, kita ini ingin memuliakan orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Ingin memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mereka belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di dalamnya bukan hanya pembelajaran tahsin, tapi juga ada pembelajaran tahsin. Harapan ini dengan memuliakan mereka, kita ikut mulia dengan mereka. Karena kelak Al-Quran pun menjadi syafaat di ashabi, katanya, menjadi syafaat, menjadi penolong kelak di yaumil qiyamah. Dan kita ingin ditolong karena kita memuliakan orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Kalau saya hafal atau mereka pintar macam-macam, saya nggak begitu. Wisuda tahun ini, wisuda anak-anak SD MMI-nya nggak saya wisudakan Pak, di cancel. Kemungkinan kalau COVID selesai, kita tahun depan akan gabung. Tapi kalau Al-Quran ini, saya khawatir nanti Al-Quran marah sama saya. Al-Quran nanti kan, kenapa kamu begitu rela memuliakan mereka yang hanya sekolah wisuda begitu? Kenapa Al-Quran yang mereka dimuliakan oleh Allah tidak kau muliakan? Saya tidak ingin Allah negur saya nanti karena tidak memuliakan Al-Quran. Walaupun bentuk kemuliaan ini dengan hanya cara sederhana ini. Sekali lagi, saya mohon maaf, tentu kita akan harus jaga protokol kesehatan. Saya mohon maaf kalau tidak salaman dengan bapak-bapak, bukan apa. Ya, saya juga ingin sehat, Anda pun juga ingin sehat. Ya, jangan takut ya dengan corona, tapi wajib hati-hati terhadap corona. Ya, wajib karena itu nyata. Secara keberadaan COVID itu ada, hanya gaib secara penampakan. Ya, tapi nyata ada. Maka hati-hati, tetap kita jaga protokol kesehatan itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya hanya ingin sedikit melaporkan, Pak. Tahun ini adalah angkatan wisuda ke-13 untuk wisuda Untung Pusat seluruh Indonesia. Kita ini adalah wisuda yang ke-13. Jadi semua pondok-pondok ya cabang itu semuanya mengadakan wisuda sebagaimana kita hari ini. Kalau untuk wisuda pondok, selama ini kita kerjasama dengan Kuntum, itu adalah wisuda yang kedua. Tahun kemarin karena COVID juga kita tidak ada wisuda di base camp-nya. Dan tahun ini kita memaksakan karena saya merasa gelisah kalau saya tidak bisa memuliakan orang-orang yang hafal Quran. Perlu Bapak Ibu ketahui, kenapa kok saya pakai metode Kuntum? Saya cukup lama menjelajah, ya, beraudiensi dengan beberapa lembaga-lembaga tahfidz.
Saya juga studi banding dengan beberapa lembaga-lembaga tahfidz. Ternyata ada satu metode yang menurut saya ini metode yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena secara ilmiah ya ini sudah teruji. Karena metode kuntup ini hasil dari disertasinya ya Ustadz Abu Askar sebagai penemu. Secara ilmiah sudah teruji dan secara hasil sudah terbukti mulai tahun 2017. Ini sudah terbukti dan hari ini kita merasakan bukti itu. Anda akan saksikan di antara mereka ini yang mulainya awalnya target 30 juz itu hanya 6 bulan untuk yang pondok kuntum setingkat SMA ke atas. Kalau yang pondok basecamp itu setingkat SMA ke bawah, itu targetnya 10 bulan 30 juz. Dan hari ini metode ini telah membuktikan hasilnya. Paling lama hanya 122 hari. Hanya paling lama 122 hari. Dan yang tercepat adalah hanya 82 hari. Ini metode yang luar biasa. Dan enaknya lagi, metode ini dia ajarkan dan sudah diwakafkan oleh penemunya. Maka bagi siapa yang ingin menghafal Al-Quran, orang tuanya ingin diberikan jubah kehormatan, dipakaikan mahkota kemuliaan kelak di yaumil kiamah, lahirkan anak Anda sebagai penghafal Quran. Dan ini pondok di sini dengan metode untuk gratis. Katakan gratis biaya hidupnya. Paling hanya beli Qurannya saja. Itu pun kalau punya uang. Nggak punya uang, pondok yang belikan. Jadi kalau bapak-bapak ya masyarakat Gunung Rejo khususnya Pak RW ya ingin punya hafal Quran. Nah di sini ada Gus Said ya belum datang Gus Said. Ya ada salah satu warga kita ada dari Gunung Tumpuk, jemaahnya banyak di Meluwu ini, di Gunung Rejo ini, putrinya ada di sini. Ini alhamdulillah. Ya, jadi bagi yang ingin para bapak, khususnya masyarakat Gunung Rejo ini hafal Quran, ya, maka bisa didaftarkan ke tempat kita. Kita sudah dapat dan alhamdulillah di Pakis kita bangun. Ya, saya dapat ada orang beli tanah milik seorang jenderal, kemudian dibeli dan dikerjasamakan dengan kita. Kemudian kita juga punya wakaf di mana? Di Kepanjen. Nah, jadi ada 2 pondok putri nanti di Pakis dan Kepanjen, dan nanti pondok putra di bawah di RT 11 di bawah dekat lapangan itu pondok yang putra. Sementara pondok putra di sini. Nah, anak-anak kita yang putri saat ini ada 42. Yang putra ada sekitar 17 anak. Nanti semuanya akan kita target maksimal 10 bulan. Maksimal 10 bulan Anda sudah melahirkan anak seorang hafal Quran. Anda harus bangga lah punya anak hafal Quran. Mungkin Anda bangga punya anak yang sudah sarjana S1. Tapi akan lebih bangga lagi kalau anak Anda menjadi menghafal Al-Quran. Karena ketika kita sakarat, kita ingin anak kita yang membacakan Al-Quran. Ingin semua kebaikan-kebaikan anak kita melalui Al-Quran. Setiap huruf yang dibaca oleh anak-anak kita, orang tua ketika sudah meninggal dialirkan pahala-pahala itu dari anak yang menghafal Al-Quran. Maka berbanggalah dan berbahagialah para wali santri yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan menjadi
terpilih hari ini putri-putri jenengan menjadi penghafal Al-Quran. Baik, khususnya untuk para wisudawati, saya menasihati kalian nak ya, khususnya 20 anak yang mau diwisudawati ini. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, man ahabba ayya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa yang ingin mengetahui bahwa dirinya atau dia mencintai Allah dan Rasulnya, barang siapa yang ingin diketahui dirinya dicintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikan bagaimana jika ia mencintai Al-Quran, bagaimana interaksinya dengan Al-Quran. Kalau seseorang yang interaksinya kuat dengan Al-Quran, yakinlah kau dicintai Allah dan Rasul. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ingin mengetahui hati itu baik dan tidaknya, cukup ambil Al-Quran sebagai barometernya. Kalau Anda ingin tahu panas dan dinginnya suhu badan Anda, cukup ambil termometer, akan Anda ukur bisa nominalnya, Celsiusnya. Tetapi ketika hati ingin mengetahui baik dan buruknya, panas dan dinginnya hati, cukup ambil Al-Quran untuk menjadi barometernya. Kalau seseorang baca Quran, dia enak, nyaman baca dan tak terasa sudah sekian lembar bahkan sekian juz dia baca, berarti hatinya dalam keadaan sehat. Tapi ketika dia baca Quran dapat 1 baris 2 makro, seakan baca 1 halaman dia sudah gelisah baca Al-Quran, berarti hatinya penyakit. Apalagi ketika dia tidak pernah baca Quran, males baca Quran, dengaran bacain Quran saja sudah tidak suka, berarti hatinya bukan hanya sakit, tapi hatinya mati. Baca Quran saja tidak suka. Nah, saya hanya berpesan kepada kalian, khususnya yang menghafal Quran. Yang pertama, saya hanya ingin menyampaikan selamat kepada kalian ya, karena sudah Allah pilih dan kalian menjadi orang yang terpilih sebagai hamba-hamba yang ditakdirkan untuk menghafal Al-Quran. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bukan kehebatanmu nanti, bukan karena kau seorang anak si A atau si B, bukan karena kau memiliki memakai metode si A si B, bukan pula karena kau tinggal di sebuah tempat di sana atau di sini, tetapi ini karena takdir Allah. Betapa banyak orang yang ingin menghafal Quran, tapi tidak semua orang yang dipilih dan menjadi terpilih untuk menjadi hafidhatul Quran. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan kau berbangga ria secara berlebihan. Jangan kau pula berbahagia dengan kelewat batas dari nikmat Allah yang kau dapatkan hari ini. Hanya ingin berpesan kepadamu ya, jangan hanya cukup kau bangga dikatakan orang yang hafal Quran, aku jadi penghafal Quran seneng, tetapi kau sekarang memiliki sebuah amanah besar, amanah 30 juz Al-Quran, 6.665 huruf yang ada di dalam dadamu untuk kamu jaga sampai kau mati bersamanya. Maka jangan ada setelah hari ini ada hari-hari yang terlewati tanpa kamu murojaah. Kalau bisa kau murojaah setiap harinya minimal 3 juz. Syukur-syukur kau murojaah sampai 5 juz. Baca. Jadi masa pengabdianmu nanti ke depan 6 bulan adalah masa kamu untuk fokus, selain mengabdi juga fokus untuk kamu murojaah setiap hafalan-hafalan. Kemudian, saya hanya ingin juga menyampaikan kepada kalian, setelah ini kalian juga harus berterima kasih kepada guru-guru kalian,
ustaz-ustazah kalian ya, yang sudah berkorban, yang membimbing kalian siang dan malam ya. Mereka lelah, jujur mereka lelah, mereka letih, tetapi karena semangat dan keinginan besar mereka untuk melahirkan orang-orang seperti kalian menjadi orang yang hafizul Quran, mereka berkorban. Dan kondisi ngantuk, dan kondisi mereka letih, itu pun belum lagi mereka saya marahin, tapi mereka tetap istiqomah mendidik kalian, menerima setoran kalian dengan telaten dan istiqomah. Tentu itu sebab perjuangan. Maka berterima kasihlah kepada guru-guru kalian, dan juga berterima kasih pula kepada para donatur. Abi ini tidak punya apa-apa, pondok ini tidak punya apa-apa, hanya ada tangan-tangan malaikat-malaikat kecil yang mereka mencari uang siang dan malamnya, namun mereka sisihkan untuk sebagian untuk kalian. Mereka tidak kenal kalian, bahkan tidak tahu siapa nama kalian, dari mana asal kalian, tapi mereka yakin Allah melihat dan membalas apa yang mereka berikan kepada kalian. Mereka tidak butuh dikenal oleh kalian, dan kalian pun tidak butuh untuk mengenal mereka, tapi nanti Allah yang akan mengenalkan mereka kepada makhluk-makhluknya di langit. Maka cara berterima kasihlah kepada mereka, doakan para pengurus dan donatur, karena mereka lah kalian bisa makan enak setiap harinya, kalian bisa tidur di atas kasur yang empuk, kalian pun bisa rekreasi, kalian pun bisa dengan tengah malam ada kopi yang hangat dan teh yang hangat pula. Itu semua tidak lepas dari kontribusi orang banyak. Maka jangan sekali-kali melupakan kebaikan orang lain, sehingga kebaikan itu Allah tidak cabut dari kehidupan kalian. Dan Abi minta kepada kalian ya, setelah kalian nanti keluar dari pondok ini menyandang sebagai status orang yang hafizul Quran, ada dua yang ingin Abi sampaikan kepada kalian ya. Setelah ini tolong, yang pertama, senantiasalah doakan Abi Zubair beserta keluarganya, para pengurus ya, para ustadz-ustadzahnya. Saya minta tolong nanti doakan. Saya yakin doa-doa kalian adalah doa-doa mustajabah bidahil ghaib, dan kalian adalah orang-orang yang menghafal. Setelah murojaah kalian ingat, ya Allah, moga-moga Abi Zubair. Bahkan lebih-lebih ketika Abi dan Umi serta keluarga besar pondok ini meninggalkan dunia, ingat itu yang Abi minta. Yang kedua, Abi hanya minta kepada kalian juga, kelak di yaumil qiyamah, di mana semua orang dipersaksikan dengan amal baiknya. Kelak di yaumil qiyamah, di setiap amal ditimbang. Kelak di yaumil qiyamah, setiap perbuatan mendapatkan balasan. Abi hanya ingin minta kepada kalian, jadikan Al-Quran sebagai hujjah kemuliaan kalian di hadapan Allah, dan jadikan Abi, Umi, keluarga Abi, pondok ini semuanya hujjah kalian di hadapan Allah, bahwa kalian hafal Al-Quran tidak lepas dari kita semua. Hanya itu yang Abi minta, bukan balasan apa-apa. Kelak saksikan bahwa banyak orang yang telah mengantarkan kalian menjadi hafizul Quran. Nah, itu aja yang Abi minta kepada kalian, karena Abi berharap semoga kalian masuk surga, dan kita semuanya masuk surga dengan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saya tidak panjang lebar karena waktu ya. Ini saya minta kepada panitia untuk tidak sampai jam 12 ya, karena waktu kita sholat biasanya sholat di sini jam 12, maka harus diutamakan sholat ya, utamakan sholat ya dari setiap acara. Saya kira itu dari saya ingin menyampaikan terima kasih ya kepada semuanya, dan mari kita
hadiri ini sampai selesai dengan harapan kita pun bisa menjadi kebaikan kelak di yaumil qiyamah dan balasan di hadapan Allah kelak. Amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang terhormat Bapak Ustadz pimpinan Pondok Pesantren An-Nuhar, Bapak Ustadz Muhammad Ali Zubair SPDI. Yang terhormat para Ustadz Ustadzah. Yang terhormat para wali santri. Yang terhormat aparat-aparat, Bapak Menteri, Bapak RW dan RW. Khususan yang terhormat yang kami cintai, Ananda Wisudawati. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pertama-tama kami puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua keimanan, keteguhan, perlindungan, kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa salawat serta salam kita serahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, kekasih umat Islam seluruh dunia, yaitu Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, cukuplah bagi kita sebagai generasi saat ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teristimewa, yang meyakini Al-Quran ini adalah sebagai sebaik-baik petunjuk kita di dunia dan akhirat, yang telah memberikan kita keselamatan, kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebagaimana tadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini yang tidak ada keraguan, yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran adalah mukjizat yang sangat besar, yang mana nanti Al-Quran ini akan mendoakan kita, memberi petunjuk
membimbing kami, melindungi kami. Walaupun suasana di dunia ini katanya sangat membahayakan virus corona ini. Dan kami semua berterima kasih kepada para ustadz-ustadzah yang telah memberikan bimbingan anak kami, menjadikan tahfidz Quran, dan kami tidak bisa membalasnya. Kami hanya bisa memberikan doa dan berterima kasih. Semoga para ustadz-ustadzah yang di sini, para donatur, semuanya diberikan keberkahan, dan nanti sama Allah akan diberikan syafaat surganya Allah. Amin. Mungkin Bapak Ibu semuanya ada di sini, saya nggak bisa mengatakan yang lebih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih sama, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seluruhnya yang hadir kesempatan pagi hari ini maupun dari desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami mohon maaf mengapa sangat tersentuh hati saya. Ya, kami mohon maaf karena kami juga pernah ngaji dulu di Markus, ya, gak sombong cerita di kiai saya di Tuban. Belum sampai menghafal Al-Quran, kamu cuma bisa baca saja. Ini ada adik bisa hafal sampai 30 juz. Kami tidak bisa membayangkan apa nanti pahalanya di akhirat. Maka dari itu kami sangat tersentuh hati saya. Mulai Gus tadi membacakan, saya selalu meneteskan air mata. Inilah mencari ilmu di dunia. Kalau kita jalan agama itu dua-duanya, ketiga-tiganya dapat. Yang pertama, untuk kehidupan kita di dunia kita dapat, untuk kehidupan kita di akhirat kita dapat. Maka Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, dengan di pondok ini, kami ucapkan terima kasih. Inilah jalan yang benar, inilah jalan yang bagus. Kita tahu saat ini kondisi bangsa dan negara ini tanpa diisi orang-orang yang akhlaknya bagus, negara akan rusak. Insya Allah kalau kita pegangan dengan Al-Quran, dengan Islam, insya Allah kita akan selamat dunia maupun akhirat. Hidup di dunia ibarat cuma mampir minum saja. Untuk apa kita memperkaya di dunia, namun kelak nanti kita lama di neraka? Lebih bagus kita hidup sederhana, namun di akhirat kelak nanti kita akan menemukan kebahagiaan.
Para hadirin sekalian, kami sangat bangga sekali. Kami orang baru di sini, Bapak Ibu sekalian. Kami kurang lebih 1,5 bulan. Tadinya yang di sini adalah Kapten Kodir, bisa gantikan. Dan kami juga dinas sebelum di sini kami dinas di Sampang. Di sana ada pertikaian antara Sunni dengan Syiah yang bisa Omben. Kami diterjunkan di sana sebagai Pasinto. Tapi alhamdulillah kami koordinasi dengan seluruh ustadz, seluruh gus-gus yang ada di Madura, para kiai, mulai dari Bangkalan sampai Sumeneb. Insya Allah bisa aman dan bisa memindahkan pengungsi yang ada di Sampang, bisa pindah ke Mundo Sidoarjo. Kami selalu koordinasi dengan Kiai Kara ini. Maka dari itu Muslim yang bersatu, kita tahu bersama bahwa saat ini banyak Muslim, tapi hati-hati untuk memperpecah belah. Kami pada saat di Sampang saya katakan Kiai Kara, Kiai, kita sama-sama umat Muslim, maka apa tidak bisa bersatu ya? Tidak bisa ya. Ini adalah tadinya dia sama-sama Sunni, ahli sunnah wal jamaah, tapi dia ikut ajaran bidah karena ilah kearifan lokal. Gitu. Berarti kita tetap Bhinneka Tunggal Ika ya, iya, tapi tidak bisa ya. Ini biar bagaimanapun juga nggak bisa, tapi sampai saat itu juga nggak bisa. Kami sudah menego pada saat itu, kami pisahkan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 akan bisa pisahkan. Maksud kami akan tak kembalikan ke Sunni lagi, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kenyataannya sama Rois maupun nggak bisa kembali lagi, nggak boleh. Nah kalau ini kalau bersatu untuk barometer Indonesia itu saat ini, kalau keributan di Jakarta tidak apa-apa, keributan di Bandung tidak apa-apa, keributan di Semarang tidak apa-apa. Namun kalau ada Surabaya ribut, ini tentunya Indonesia akan hancur. Di Surabaya ribut pun untuk kerawanan yang paling utama adalah Malang. Malang adalah segala gudang ilmu di Malang. Saya ucapkan terima kasih kami bisa hadir di sini di tengah-tengah habis Al-Quran. Kami insya Allah dapat syafaat dan semua yang hadir ini semua dimasukkan surganya Allah. Karena apa? Jarang yang bisa menghafalkan segitu banyaknya, cuma bisa baca tapi tidak bisa hafal. Itulah orang-orang tadi disampaikan oleh Bu Jufir adalah pilihan-pilihan. Makanya kami meneteskan air mata bukan cengeng, bukan, tapi hati saya luluh. Betul, saya perang pun belum pernah nangis. Saya perang berkali-kali, bahkan saya di Tual Maluku Tenggara saya bantai beberapa umat Nasrani, saya belum pernah nangis. Saya ditembaki bagaimana belum pernah nangis. Namun dengan menghadiri habis Al-Quran ini, hati saya hancur, bangga, betul. Dan saya pilih anak saya bisa Al-Quran. Ya insya Allah nanti kalau nggak mau tak ajak ke sini Gus. Karena sepunya anak 5, semua bisa baca Al-Quran, tapi nggak ada yang habis. Karena satu orang habis Al-Quran
bisa mempuasai 2 orang 6 masuk surga. Rumah tangga keluarganya 6 orang bisa masuk surga. Bayangkan jaminannya. Maka itu saya juga ingin sekalian ini SMA ini tetap bujuk di sini Gus nanti. Saya ikutkan Gus Juber nanti. Saya ucapkan terima kasih, betul-betul saya bisa hadir di sini yang sangat-sangat apa ya, tidak bisa kita bayangkan. Karena dia adalah karma Allah, karena dia adalah manusia-manusia terpilih. Betul-betul gimana terharu saya, ya, betul-betul terharu. Gimana caranya para pendidik-pendidiknya, ustaznya, para ustadznya bisa mengajarkan sampai habis